ya. Oke. Selamat pagi kawan ya. Pagi. Baru datang dari kampung ya. Ya, baru datang juga. Dari daerah Sungkung perbatasan. Gimana Kak kabar di sana, Bro? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik saja. Semuanya sehat-sehat. Sehat ya. Kita sambil ngopi aja ya, santai-santai Ya, aja, siap. kita bincang-bincang ya. Ini mengenai keadaan pembangunan lah di daerah, khususnya daerah Kabupaten Bengkayang ya, Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia ya. Nah, gimana kira-kira apa yang harus kita ya guyon aja sambil santai, kita sambil guyon nih Bang Idris. Gimana Bang? Ini ya, kalau kita ini kan juga baru datang lagian dari kampung lah ya. Tentunya kita sedikit kurang informasi ya, karena di sana itu kan akses jaringan internetnya kurang bagus. Lagian lagi ada gangguan, jadi komunikasi informasi jadi kurang lancar. Jadi begitu kita nyampe di tempat ada jaringan, kita buka di Facebook dan ada teman yang di channel Sialon News tuh, Selonyus. Nasional. Ya, Latif Ibrahim ya. Itu dia. Di situ Bengkayang ada pinjaman. Itu kami kan kurang tahu apa itu yang disebut pinjaman untuk Pinjaman, apa, jenis biar- pinjaman ya, pinjaman biar pemerintah ya. biar tidak salah kita berucap lah seperti itu. Oh gitu ya. Kebetulan Kebetulan kan wilayah Kabupaten Bengkayang ini kan letak geografisnya itu ini luar biasa, Ya. apalagi di daerah perbatasan Malaysia Indonesia ini Ya. kan programnya Presiden Jokowi ya. Betul. Untuk membangun sebuah wilayah Indonesia ini bukan gampang sih. Ya. Memang perlu waktu, tenaga, pikiran dan uang ya, biaya untuk membangun negara ini. Terus kalau Bengkayang dari 14 kabupaten dan kota itu saya juga sedikit memantau situasi pinjaman yang disebut dengan PEN. Kalau dana PEN ini tidak salah, ini pemerintah pusat mempersiapkan kurang lebih 700 triliun yang sudah dikelirkan oleh Menteri Keuangan 41%. Untuk seluruh Indonesia. Seluruh ya? Indonesia. Ini kalau saya baca di koran ya, kalau tidak salah. Nah, tahun yang lalu itu Singkawang mendapat 250 miliar juga ya, kurang lebih lah. Ya, angkanya seperti itu. Tipis lah gitu. Beda-beda tipis. Nah, tahun ini 2001 ini Kabupaten Bengkayang dapat dana PEN. PEN ini pemulihan ekonomi nasional di bidang sektor pembangunan daerah ya. Terus juga di bidang semuanya bisa, pendidikan ya, termasuk pertanian, perikanan, termasuk infrastruktur ya, jembatan. Ini merupakan salah satu akses ya, dicadangkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Nah, saya melihat di daerah Kabupaten Bengkayang ini pinjaman itu 250 miliar dan itu sudah ditekan oleh Bapak Bupati ya, Bro ya. Dan Bapak Bupati bersama anggota DPR ya, dari unsur pimpinan dan juga dinas PU. Kita memberikan reward dukungan kepada pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati ya, bagaimana meningkatkan Bengkayang ini unggul dan mantap. Artinya dari sesuai visi misi ya. Sesuai visi dan misi ya. Mantap itu, bagus. Mantap ya. Mantap. Ya. Artinya luar biasa ya. Luar biasa. Artinya visi dan misi ini kan rakyat juga menunggu nih. Iya. Betul sekali. Menunggu sekali ya, bahwa kampanye dulu yang telah didebatkan oleh Bupati ketika debat kandidat
Ya pertama Bonggayang Unggul dan Mantap ini ya sejauh mana juga niat dan semangat spiritual Bupati yang baru ini nanti untuk membangun Bonggayang. Oh, berarti melalui dana pen ini. Melalui dana pen Ya, dan juga mantap, ada bagus juga itu. dana APBD Boleh, misalnya, itu bagus. ada dana APBN. Dana pen ini kan ada dua nih. Oh iya. Yang sifatnya reguler juga ada. Oh, Yang reguler ada. Ada. Dan juga Permasi juga ada. Oh iya. Cuman ini hak prerogatifnya, hak vetonya Bupati eksekutif ya. Untuk di mana peruntukannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi peruntukan tuh bagus. Iya, iya, iya. Bagus sekali Bang Inus. Salah satunya gimana? Salah satunya ini kan kalau Bonggayang ini peruntukannya hanya dua. Iya, iya. Jembatan dan jalan. Iya. Nah, mungkin Bupati punya pengalaman lah Iya, untuk Bonggayang karena beliau ini kan mantan pejabat di sini juga, mantan anggota DPR, 2 kali calon bupati dan ketiganya terpilih. Oh iya, iya, iya. Artinya gagasan, pengalaman, pengetahuan ya Itu sudah luar biasa. sudah luar biasa itu, Bang Inus. Sudah merasakan dan Iya, melihat. Iya, sudah merasakan melihat kondisi apa sih yang harus dibangun diutamakan. Apalagi saya lihat peruntukannya ini ada beberapa kecamatan, tapi yang terbesar itu Menterado sama Lantang ya. Kebetulan sebagai salah satu alasan yang paling tepat kalau saya lihat. Karena di situ ada perbatasan kita dengan Mempawah, di situ dibangun tol laut. Iya, iya. Internasional. Pelabuhan ya. Pelabuhan laut. Ya, betul. Lalu yang kedua ada landasan pesawat terbang. Betul. Di Singkawang. Ya. Lebih dekat ya, enggak perlu Dekat lagi, Pontianak nggak perlu lah ya, Pontianak ke depannya. lagi, ya. Mantap. Lalu yang ketiga ini, Bang Inus, ada SPM. SPM ini Yang sekolah polisi polisi negara ya. itu. Oh iya, iya, Wah, iya. itu dia. Saya pernah dengar itu. SPM itu tempat SPM. anak-anak yang mau jadi polisi. Mau jadi kan? polisi, sekarang sudah dibangun itu. Sudah dibangun. Di Lalu mana? Di perbatasan itu di Sagatani. Di Singkawang, Oh, Singkawang. Sagatani punya Oh, dekat iya. antara Menterado dengan Bonggayang. Oh. Lalu yang keempat, kita lihat dari akses ekonomi. Ya. Akses ekonomi itu seperti tambang lah. Iya, iya. Tambang ini seperti batu, pasir. Kebetulan batu dan pasir ini di daerah sana itu kalau digali potensi yang ada tuh bro, untuk menambah PAD. Iya, kalian sih. Iya. Bupati ini sudah melihat ya dengan Kepala Dinas PU ini juga ya, pemerintah kita sudah melihat potensi yang begitu besar itu akan dimanfaatkan, akan digali oleh Bupati ini, maka dibangun di situ. Dan kebetulan saya lihat Bang Inus, anggarannya itu bukan main-main itu untuk bangun jalan itu. Karena jalan ini adalah sarana ya. Sarana angkutan ini kan tonase. Iya, iya. Jadi dia harus konstruksinya ndak olok-olok lah, harus berkualitas, betul-betul. harus berkualitas, jembatannya Setuju, harus kita panjang, Bagus. terus juga jalannya batunya harus pabrikan nanti ke depan. Jadi memang luar biasa sih Bupati ini melihat ke depan itu Bonggayang itu bagaimana gitu kan. Nah, kita mengucapkan berterima kasih kepada pemerintah daerah. Ya, betul. Nah, selaku DPR juga sudah mendukung. Jadi kita sama-sama untuk mengawasinya ya. Betul. Karena ini ada asas manfaatnya itu lebih baik lah. Ya, Begitu. betul. Nah, kira-kira apa lagi nih Bang Inus? Kita lagi Sekarang kan sambil ngopi ya. ini tadi kan untuk peruntukan ya. Kata Abang bilang peruntukan. Skala prioritasnya itu peruntukannya tahun 2021 tahun 2022 itu ini kan Bonggayang ini ada bisa dikatakan dua zona ya, pesisir dengan daerah perbatasan. atau hulu. Baik. Nah, yang skala prioritasnya itu ke arah mana nih kira-kira? Sama sih sebenarnya. Sama ya? Karena untuk dana pen ini dulu ini Bupati ambil kebijakan bagaimana pengalaman beliau ya. Pengalaman itu diambillah 10 tahun yang lalu mungkin, karena dulu kan mungkin dipecah dari 5 miliar ini pecah menjadi 10, jadi tidak ada asas manfaatnya. Ya. Tapi kalau ini kan full Ya, sekali. fokus ya. Fokus dia, sangat fokus pada kekuatan, kualitas, kuantitas dan asas manfaatnya itu
lama gitu. Ya. Jadi tidak dibangun sebulan 2 bulan rusak. Ya, Gitu. ya. Lalu yang daerah perbatasan, kebetulan kan kita juga punya APBN, punya APBD, ya ada DAK dan ada DAO. Iya, iya. Mungkin saja nanti ini strategi Bupati dengan Kepala Dinas PU sudah perencanaannya sudah matang sekali. Oh iya. Jadi kalau yang nggak dapat tahun ini PEN, mungkin diarahkan ke wilayah perbatasan. Oh bagus kalau begitu. Perbatasan bagus. termasuk di daerah Anda tuh daerah daerah Sungkung ya. Iya. Daerah Sungkung itu kan daerah perbatasan kita. Ya. Jadi bupati itu udah punya mindset tersendiri. Bahkan mereka mungkin sudah punya aplikasi khusus. Di situ ada bupati, bapeda dan PU. Iya. Jadi ya kita sebagai masyarakat harus kita dukung dong. Ya harus. Walaupun ini dana pinjaman. Mana tidak bang? Iya ini dong. dari Sebujit sampai ke Bumbung sudah aspal bang. Aspal. Sudah aspal. Itu. Nah dari simpang Jalan Negara masuk ke arah Sungkung itu sudah hampir 3 kilo. Sudah ya? Sudah licin gitu ya? Belum sih, tapi udah peningkatan ada badan TPA-nya jalan. gitu ya? Nah, udah dikasih LPA. Itulah Pak Bupati ini yang itu saya boleh itu, makanya saya tanya itu. Oh, saya lihat juga begini. Saya setuju kalau ya? setuju Oh, baik. pembangunan fokus itu ya tidak bolak-balik kayak yang sudah-sudah itu. Mohon maaf ya. Iya. Bukannya kita bilang orang yang lama tidak bagus. Salah, itu pengalaman tapi aja itu lah. kan Pengetahuan mungkin kita kan. buatan mereka. Gitu. Jadi kalau seperti yang baru ini boleh-boleh. Tidak meleset dari visi misinya. Bayangkan begitu beliau ini dilantik, sesuai dengan visi dan misinya tuh 16 desa itu mendapatkan jatah penerangan PLN. Oh iya. Daerah Sekaru, daerah Keranji Bedung ya. Banyak lah. Jadi ini satu, yang kedua dia telah melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan penempatan pendidikan background yang ada. Bagus. Lalu yang ketiga, ini pembangunan ini dibuat gebrakan. Jalan Panglima 5 sekarang kan? Wah, udah lebar. Nah, ini salah satu. Kita harus melihat, jangan kita diam, ya kan? Tapi kalau yang tidak bagus kita juga kritik. Kita juga memberikan masukan kepada bupati dan solusi sama-sama lah kita. Gimana kira-kira lagi yang harus kita ini? Saya rasa sudah bagus ya. Kita lihat tadi itu kan visi misinya itu sudah udah sedikit kelihatan yang disebut dengan reformasi birokrasi udah terlaksana. Penerangan, termasuk penerangan, kemudian pembangunan infrastrukturnya itu terarah dan tertuju. Ya. Artinya terukur juga. Terukur dari beliau ini sangat memahami kondisi daerahnya, kemudian target sekian tahun itu Bengkayang ini harus begini itu, makanya dibuatlah pembangunan fokus barangkali. Oke. Bupati ini kan membangunkan tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Betul itu. Dukungan media, dukungan LSM, para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi lain. Tak terlepas juga dari DPR. Iya. Ya, kalau kita kerjasama, karena Bengkayang ini kan rumah kita bersama. Iya. Semua suku bangsa yang ada itu ada di Bengkayang. Ya, alangkah baiknya lah Bengkayang ini dijadikan miniatur. Betul. Ya. Betul. Daerah percontohan percepatan pembangunan daerah ya di Kalimantan Barat. Artinya bupati ini kan sudah lemhanas, bro. Yang namanya pejabat sudah lemhanas, tentu pengalaman itu sudah mumpuni gitu, Pak. Jadi persoalannya untuk membangun suatu daerah itu Bang Idus tidak salah ini. Kita harus mempunyai kekuatan politik juga. Seperti DPR. Iya. Nah, di mana fungsi DPR ini semua mereka sudah mengerti. Tidak perlulah kita jadi apa sih tugas DPR. Iya. Cuman kita harus bagaimana ya supaya DPR juga mengawal proses dan pelaksanaannya ini nanti di lapangan bersama-sama dengan masyarakat. Betul-betul membawa aspirasi lah ya. Membawa aspirasi. Kritik itu boleh. Bupati harus dikritik oleh DPR. Baik yang baiknya juga, yang buruknya juga harus dikritik. Jangan kita diam gitu loh.
Ya, betul. Nah kalau kita diam, kita tidak berbuat. Betul itu. Gitu Pak. Jadi selama ini peningkatan jalan dan jembatan ini, infrastruktur dasar ini yang utama dulu untuk membangkitkan ekonomi kita supaya PAD kita ke depan dari 56 atau 58 ya. Iya, saya Miliar Indonesia ya. Enggak, Kabupaten Bengkayang itu bisa bertambah lah. Oh, meningkat itulah ya. Meningkat otomatis kalau jembatan dan jalan ini diperbaiki dan bagus, semua akses ekonomi ya Lancar. lancar. Ya, Termasuk pertanian terbuka, perikanan juga terbuka, ya, betul. pertambangan terbuka, ya. Disitulah kuncinya kepada SDM. Perkebunan rakyat Semua semakin luas semakin luas dan meningkat ya. Jadi kita tidak kalah saing lah dengan daerah-daerah lain. Jadi Bengkayang karena ini kita bisa bertambah ya, Kita bertambah. petaninya di Bengkayang agar tidak kalah dengan kabupaten lain ya. Iya, Bidang komoditi itu. cuman begini Bang ya. Kebanyakan masyarakat ini tidak mau tahu juga dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Iya, iya. Ya. Jadi sesuai dengan nama cita Bapak Presiden Betul, Republik betul, Indonesia ada 9 itu. Sembilan nawacita. Jadi masyarakat juga harus ikut serta melakukan Andil. pengawasan, Ya. kritik, saran dan pendapat kepada pemerintah, pada negara. Ya, tetapi kita tak terlepas daripada aturan Iya. sesuai dengan data-data yang ada. Ah, ah. Nah, kita ya akhirnya bupati ini juga sinergi dengan pemerintah pusat selaku presiden, selaku gubernur ya. Iya. Bupati kita ini. Jadi kita dorong lah ya. Sangat-sangat mendukung. Ya. Oke. Oke, baik. Sudah panjang lebar ya saya menanyakan dengan Bang Asok terkait dengan apa ya perkembangan situasi baik di birokrasi pemerintah yang ada di Bengkayang, termasuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkayang, target-target yang mungkin akan dicapai itu menurut Bang Asok itu sangat bagus ya, dan terarah, sangat tertuju. Maklum kita ini juga baru datang, jadi informasi kurang, jadi kita sangat mendukung itu. Makanya tadi disampaikan oleh Bang Asok tadi, kita mengkritik tetapi berdasarkan data, tidak boleh sembarangan ngeritik orang tanpa dasar Dan memberikan solusi juga. harus punya kritikan, harus solusi, tidak asal menuduh ya, itu bahaya itu, karena zaman sekarang itu undang-undangnya ada loh. Jadi begitu. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat ke Jubada. Haru. Merdeka, 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 merdeka. merdeka, Bengkayang unggul unggul dan mantap. mantap. Gajah.